Kericuhan dan tembakan gas air mata oleh aparat kepolisian mewarnai pertandingan Liga 2 antara Gresik United versus Delta Sidoarjo di Stadion Gelora Joko Samudro, Gresik. Aparat kepolisian membubarkan pendukung Gresik United di Stadion Joko Samudro. Belum diketahui pasti penyebab kerusuhan. Namun video yang beredar memperlihatkan bagaimana aparat kepolisian menembakkan gas air mata. Salah seorang supporter bahkan sudah mengingatkan polisi untuk berhenti menembakkan gas air mata. Namun petugas tetap menembakkan gas air mata tersebut. Gresik United tumbang 1-2 di kandang sendiri saat menjamu Delta FC di Stadion Gelora Joko Samudro. Kekalahan tersebut diduga membuat supporter Ultras ricuh. Kericuhan diduga karena adanya tembakan gas air mata di luar stadion yang dibalas dengan lemparan batu supporter ke arah petugas. Latihan perdana timnas Indonesia digelar Sabtu sore waktu setempat setelah tiba dari Irak pada pagi harinya. Skuad Garuda akan melakoni laga kedua di babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Filipina pada Selasa nanti. Meski mengakui kondisi pemain letih dan lelah, pelatih Sintayong berjanji akan mempersiapkan tim dengan baik. Sintayong mengingatkan kembali para pemain agar tidak melakukan kesalahan-kesalahan yang dilakukan seperti mulai dari gol pertama ke gol ketiga saat menghadapi Irak. Menurut STY, ketiga gol Irak lahir karena kesalahan pemain timnas Indonesia. Setibanya di Filipina, para pemain pun diminta langsung bisa beradaptasi dengan cuaca, lingkungan, hingga situasi dan kondisi lapangan di Stadion Rizal Memorial, Manila. Apalagi rumput di Stadion Rizal Memorial bukanlah rumput asli, tetapi rumput sintetis. Karena itu STY fokus dengan latihan pemulihan sekaligus adaptasi dengan rumput sintetis. Skuad Garuda juga terancam kehilangan salah seorang pemainnya karena Dimas Derajat dilanda cedera. Dimas Derajat yang turun sebagai starter saat timnas Indonesia dibantai Irak 1-5 hanya bermain 39 menit sebelum digantikan Rafael Struijk. Pemirsa, sempat buron, dua pelaku pembunuhan sopir taksi online di Sukabumi, Jawa Barat akhirnya berhasil diringkus polisi. Kedua pelaku terancam hukuman 20 tahun penjara. Pelarian 2 hari pelaku pembunuh sopir taksi online di Sukabumi, Jawa Barat harus berakhir di tangan tim Buser Satreskrim Polres Sukabumi Kota. Kedua pelaku diketahui membunuh dan meninggalkan sopir taksi online dalam keadaan terikat di dalam mobilnya di halaman parkir minimarket di Cirenghas, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku sengaja memesan taksi online, kemudian bersepakat dengan korban untuk mematikan aplikasi di wilayah Jakarta. Dua pelaku kemudian meminta diantar ke kawasan Gunung Putri, Bogor. Di perjalanan korban diikat dan dilakban, kemudian ditinggalkan di dalam mobilnya. Korban, memegang korban, kemudian ditarik ke belakang, diikat dengan menggunakan lakban maupun tali rafia. Kemudian dipindahkan ke bagian mobil bagian belakang. Kemudian dibawa lagi jalan. Rencana daripada pelaku ini mau membuang daripada korban ke salah satu tempat. Ternyata pas ketika mau membuang, korban sudah dalam keadaan meninggal dunia. Kedua pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Seorang pengendara motor tewas terlindas truk di Jalan Raya Nasional Bypass Brangkal, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto. Korban berusaha menyalip truk, namun motor korban membentur badan truk hingga terjatuh dan masuk ke kolong truk.
Puluhan warga dan petugas PMI Kabupaten Mojokerto berusaha mendorong truk dan mengevakuasi tubuh korban bernama Muhammad Zakaria yang berada di bawah kolong truk. Kecelakaan antara sepeda motor dengan truk pengangkut pasir dan batu ini terjadi di Jalan Raya Nasional Bypass Brangkal, Kecamatan Soko, Kabupaten Mojokerto. Motor dan truk sama-sama dari arah Jombang menuju Mojokerto. Saat berada di lokasi, korban berusaha menyalip dari kiri bersamaan dengan dam truk di depannya. Namun naas saat menyalip stang motor korban membentur dam truk hingga korban terjatuh dan masuk ke dalam kolong truk pasir dan batu. Sepeda motor dan korban sempat terseret beberapa motor hingga korban tewas di lokasi kejadian. Petugas kepolisian Polres Mojokerto yang datang ke lokasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Ditemukan bekas korban terjatuh dan terseret beberapa meter. Korban dari arah barat? Dari arah barat, ada mobil trailer toh. Trailer kan posisinya kan buntutan depan belakang. Nah posisinya itu trailer kan nyalip kiri. Mau nyalip lah si sepeda motor itu kan mau ngikut nyalip, cuman yang kirinya itu nyenggol langsung jatuh, terus badan langsung masuk ke kolong teman saya itu. Kan muatan berat jadi kan nggak langsung bisa ngerem, Mbak. Kini kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan di pos polisi Jampi Rogo, Kabupaten Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahuddin, iNews melaporkan. Kebakaran hebat melanda permukiman warga di Dusun Jangglengan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Api yang diduga berasal dari lilin yang menyala saat listrik padam mengakibatkan sedikitnya belasan rumah warga ludes terbakar. Kebakaran hebat terjadi di Dusun Jangglengan, Desa Dadapayam, Suruh, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Banyaknya material bangunan semi permanen yang terbuat dari kayu ditambah tiupan angin yang kencang membuat kobaran api semakin ganas hingga sulit dipadamkan. Petugas pemadam kebakaran yang terjun ke lokasi bahkan tak mampu berbuat banyak lantaran lumatan si jago merah begitu cepat meluluh lantakan sebanyak 13 rumah hanya dalam waktu singkat. Api pertama kali diketahui dari salah satu rumah yang terkena pemadaman listrik PLN, diduga akibat nyala lilin tersebut, api merembet ke rumah lainnya. Bangunannya ada 13. 13 ya Pak ya? Ya. Untuk korban gimana Pak? Korban selamat. Selamat ya, semua? Ya akses jalannya masuk itu memang susah. Memang susah? Ya, dan jauh dari air, sumber airnya jauh. Selang 1 jam kemudian, api akhirnya dapat dipadamkan petugas meski bangunan sudah rata dengan tanah. Tidak ada korban jiwa maupun luka, namun kebakaran mengakibatkan kerugian material mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Lurisa Lulu, iNews melaporkan. Komplotan pencurian sepeda motor beraksi di permukiman padat penduduk di kawasan Tomang, Tanjung Duren, Jakarta Barat. 4 pelaku membawa kabur 2 sepeda motor yang terparkir di gang dan depan pagar rumah. Aksi nekat pencurian sepeda motor ini terjadi di permukiman padat penduduk Jalan Tomang Tinggi, Tanjung Duren, Jakarta Barat. Pelaku yang berjumlah 4 orang datang dengan menggunakan 2 sepeda motor berboncengan. 2 orang eksekutor turun dari motor dan menghampiri 2 sepeda motor yang terparkir di gang dan depan rumah warga. Saat menjelang pagi hari, para pelaku berhasil membobol kunci kontak dan langsung membawa kabur 2 sepeda motor. Itu motor pertama ambil dulu yang di gang. Itu mungkin kelihatan ada motor adik saya, sekalian aja tuh ambil. Jadi 2 menit 2 motor langsung. Tapi untuk pelakunya datang jam berapa kurang tahu sih. Mungkin udah pernah ngintai kali. Untuk pelaku berapa orang? 2 motor 4 orang. Atas insiden ini, kedua korban mengalami kerugian 25 juta rupiah dan telah melaporkan kasus ini ke Polsek Tanjung Duren dengan membawa bukti rekaman CCTV.
Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kita ke Makassar, Sulawesi Selatan, pemirsa. Aksi pencurian handphone di warung terekam CCTV. Karena aksinya, pelaku terancam dipenjara selama 5 tahun. Aksi pencuri HP di salah satu warung di Jalan Todo, Puli, Kota Makassar terekam CCTV. Pelaku bersama seorang rekannya masuk ke dalam warung dan membeli beberapa jenis barang. Pelaku mengambil handphone di atas tumpukan kardus, kemudian langsung pergi meninggalkan warung. Polisi yang menerima laporan korban langsung menangkap pelaku dengan barang bukti handphone curian. Kepada polisi, pelaku mengaku hilaf lantaran dirinya ingin membeli handphone untuk digunakan sehari-hari. Bisa mungkin sebagai spontanitas karena pada saat dia berada di TKP melihat handphone itu berada di atas instalasi rumah makan, dan pada saat tidak terlihat oleh pemilik handphone dan petugas warung di situ, sehingga dimanfaatkan oleh pelaku untuk mengambil handphone tersebut. Pelaku dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman kurungan penjara 5 tahun. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, karena mabuk lem, seorang remaja nekat memanjat tower setinggi 100 meter di Pulau Mandar, Sulawesi Barat. Butuh waktu lebih dari 1 jam untuk membujuk pelaku turun hingga membuat ratusan warga kesal. Aksi nekat JS, pemuda 18 tahun ini memang terbilang nekat. Bagaimana tidak? Hanya karena ingin mabuk-mabukan, remaja ini nekat memanjat tower setinggi 100 meter lebih. Karuan aksi nekat JS ini mengundang ratusan warga terus berdatangan ke lokasi. JS sendiri memanjat tower sejak pukul 4 sore tanpa diketahui warga sekitar. Warga pun gempar saat mengetahui JS sudah berada di puncak tower telekomunikasi tersebut. Petugas gabungan dari Damkar dan kepolisian pun dihubungi untuk mengamankan lokasi dan menyelamatkan JS. Beruntung salah seorang warga dengan sukarela memanjat tower menggunakan alat seadanya dan membujuk korban untuk turun. Tapi jelas tidak mudah, butuh waktu lama untuk membujuk korban. Apalagi JS sudah mengancam akan melompat jika dipaksa turun. Dan setelah sekitar 1 jam lebih, JS akhirnya bisa dibujuk untuk turun setelah dijanjikan akan dibelikan 2 kaleng lem dan rokok. Aparat kepolisian dan petugas damkar yang sudah menunggu langsung mengevakuasi remaja mabuk ini ke Mapolres. Cepat mulai karena di tower, ya. Gitu, korbannya ini sablem di atas tadi. Kenapa dia Pak Lurah? Ngisap lem? Ada lem tadi di bawah. Lagi mabuk ya? Mabuk? Lagi mabuk. Kesiarannya seperti apa itu? Ya? Memang kesiarannya seperti apa? Mabuk? Enggak mabuk biasanya anak-anak. Oh gitu ya? Aksi panjat tower yang dilakukan JS ini ternyata bukan pertama kalinya. Saat ini JS diamankan aparat kepolisian dan akan direhabilitasi karena diduga aksinya akan kecanduan lem. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Polisi dari Polres Tasikmalaya menggerebek sebuah salon kecantikan di Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya. Hasilnya puluhan botol miras berbagai jenis berhasil diamankan oleh polisi. Satuan Samapta Polres Tasikmalaya Kota menggerebek sebuah salon kecantikan di Kecamatan Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Penggerebekan dilakukan setelah adanya laporan dari masyarakat tentang adanya puluhan botol miras berbagai merek dan jenis. Penggerebekan ini dilakukan sebagai bagian operasi Pekat Ops Matap Berta menjelang pemilu dan tahun baru 2023-2024 mendatang.
Pemilik miras selama ini leluasa beroperasi karena keberadaannya ditutupi salon kecantikan. Tadi kita ke wilayah Cineam, di situ kita mengamankan berbagai macam jenis miras, jenisnya ada AG dan yang lain-lain. Di situ penjualnya berjenis berkedok salon ya, berkedok salon gitu. Jadi kita geledah, ternyata dalamnya ada mirasan juga. Polisi akan terus gencar melakukan patroli pekat siang dan malam guna menciptakan situasi Kamtipmas yang aman menjelang pemilu 2024 dan tahun baru. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, sebuah cara unik dilakukan KPU Sleman Yogyakarta untuk mensosialisasikan pemilu dan pilpres kepada masyarakat. Uniknya, mereka memanfaatkan kegiatan festival gerobak sapi yang diikuti oleh ratusan orang dengan harapan dapat meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilu 2024. Pemirsa, ada pemandangan berbeda saat digelarnya festival gerobak sapi di lapangan Catur Harjo, Sleman, Yogyakarta. Sejumlah petugas KPU mendatangi para pemilik gerobak sapi sambil melakukan sosialisasi pemilu dan pilpres 2024. Mereka juga membagikan poster dan botol minuman air yang berisi informasi terkait tahapan pemilu. Dipilihnya pemilik gerobak sapi sebagai sarana sosialisasi karena kebanyakan profesi sebagai petani dan minim mendapatkan informasi soal pemilu. Hingga diharapkan para petani pemilik gerobak sapi dapat menyebarkan informasi soal pemilu kepada keluarga dan masyarakat sekitarnya. Karena posisinya sangat strategis, karena mereka merupakan tokoh kebudayaan di tingkat lokal. Sehingga untuk meningkatkan partisipasi pemilih di kalangan mereka, di lingkungan mereka ini sangat strategis dan penting karena mereka dapat mensosialisasikan, dapat mengajak lingkungannya, masyarakatnya, sehingga nanti masyarakat dapat proaktif ikut mensukseskan pemilu. Jadi harapannya dengan kegiatan ini melalui paguyuban yang ada di DIY, nanti untuk disebarluaskan ke masyarakat petani khususnya di pelosok-pelosok sana, agar menggunakan hak pilihnya di tahun 2024. Festival ini diikuti sekitar 150 gerobak sapi dari Sleman, Bantul, Klaten, hingga Kediri, Jawa Timur. Selain untuk sosialisasi pemilu, juga dalam rangka mengenalkan gerobak sapi sebagai kendaraan tradisional kepada generasi muda. Usai mendapatkan sosialisasi pemilu, ratusan gerobak sapi tersebut kemudian pawai keliling kampung. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Masih tentang sosialisasi pemilu, pemirsa, puluhan anggota Polri dan TNI menggelar pagelaran wayang orang untuk mensosialisasikan pemilu dan Pilpres 2024. Uniknya, dalang, penyinden, dan para pemain karawitannya pun merupakan anggota dari TNI Polri. Puluhan anggota TNI Polri ini nampak menjiwai saat melantunkan tembang karawitan dan memainkan peralatan gamelan pada pagelaran Ketoprak Mataram Praja Yogyakarta dan wayang kulit yang salah satu dalangnya merupakan anggota Brimob Sri Kunjoro. Bertemakan Spekta Budaya Nusantara dengan lakon Tribrata Puntadewa yang bermakna menjaga perdamaian. Selain itu, kegiatan ini juga sekaligus mensosialisasikan pemilu 2024 mendatang agar berjalan aman serta tidak adanya bentrok antara satu sama lainnya yang menyebabkan perpecahan. Kita mencoba untuk merangkai budaya, uri-uri budaya yang merupakan warisan budaya dan kebanggaan Nusantara, yaitu ketoprak dan wayang kulit. Diharapkan dengan adanya sosialisasi menggunakan sesuatu yang berbeda, pemilu dapat berjalan sesuai yang warga inginkan. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, lebih dari 10.000 lebih pelari dari dalam dan luar negeri mengikuti event Borobudur Marathon. Dalam gelaran maraton tahunan ini, tampak Siti Atikoh Supriyanti, istri Ganjar Pranowo yang berhasil melintasi garis finish dengan menyelesaikan kategori maraton berjarak 42 km.
Beginilah kemeriahan Borobudur Marathon tahun 2023. Event tahunan ini memang selalu dibanjiri ribuan pelari dari dalam dan luar negeri. Bahkan event Bomar tahun ini diikuti pelari dari 24 negara. Dari rombongan peserta, tampak juga Siti Atika Supriyanti, istri Ganjar Pranowo yang ikut ambil bagian di kategori full marathon berjarak 42,195 km. Meski tidak mudah lagi, Siti Atika berhasil menyentuh garis finish dengan kondisi fit. Ini yang paling berat menurut saya. Tanjakan dan panasnya ya. Dan persiapannya seperti apa, Bu? Persiapannya? Nah, ini justru kurang latihan. Terus harapannya ke depan seperti apa, Bu? Harapannya tetap sehat. Bu, ini kan usia 50 tahun, Bu. Apa ada resep sendiri nggak, Bu, untuk sampai segini fisiknya masih kuat nih, Bu? Ada resep sendiri nggak? Ya harus latihan. Nggak bisa sesuatu itu instan. Pejabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sujana mengapresiasi event Borobudur Marathon 2023 yang memberikan dampak positif khususnya bagi para pelaku UMKM. Saya tentunya menyambut baik, terima kasih dan mengapresiasi dengan pelaksanaan Marathon 2023 yang sudah 7 tahun ya. Dan secara profesional terus ada suatu peningkatan daripada kegiatan Borobudur ini. Event Borobudur Marathon tahun ini dibagi menjadi 3 kategori, yakni 10 km, half marathon 21 km, dan full marathon 42,195 km. Menariknya ribuan warga hingga pelajar ikut meramaikan rute pada pelari dengan terus memberikan semangat dengan berbagai cara, mulai dari aksi budaya, kesenian, hingga yel-yel pemberi semangat. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan orang mendoakan pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 3 Ganjar Mahfud MD dalam sholawat kebangsaan di alun-alun Besuki, Situbondo, Jawa Timur. Sholawat juga digelar untuk menjemput ganjaran dan keberkahan untuk bangsa Indonesia. Ribuan orang larut dalam lantunan sholawat kebangsaan yang dipimpin oleh Kiai Haji Muhammad Ali Sodikin atau yang dikenal dengan Gus Ali Gondrong, pendiri Mafia Sholawat. Digelar di alun-alun Besuki, Situbondo, sholawat digelar untuk menjemput ganjaran dan keberkahan dari Sang Maha Kuasa. Baik semua. Tapi bagi saya Indonesia butuh yang gabungan antara nasionalis dan religius, yaitu Ganjar Mahfud MD. Insya Allah sangat tepat untuk Indonesia ke depan. Ini adalah acara dari teman-teman Kiai Muda Jawa Timur, tentunya untuk mengajak kita menjadi pemilih yang cerdas, yang mana yang harus kita pilih adalah tentunya pasangan Ganjar dan Mahfud MD untuk Indonesia lebih maju. Tim Mafia Sholawat dan Sholawat Kebangsaan akan mengunjungi kota lain untuk menebarkan semangat persatuan dan kesatuan demi NKRI. Dari Situbondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, iNews melaporkan. Prihatin dengan kondisi rakyat Palestina saat ini, ratusan siswa sebuah madrasah sanawiyah di Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur menggelar aksi doa bersama dan penggalangan dana bantuan untuk rakyat Palestina. Sementara itu puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Kemerdekaan Palestina melakukan long march di sepanjang Jalan Malioboro. Massa menuntut kemerdekaan Palestina dan mengecam keras serangan Israel kepada warga sipil Palestina sebagai pembunuhan massal atau genosida. Inilah aksi doa bersama yang dilakukan oleh ratusan siswa dan guru Madrasah Sanawiyah MTS YPM 1 Wonoayu, Sidoarjo, Jawa Timur. Di bawah cuaca panas terik matahari, mereka tampak kusuk dan hikmat melakukan doa bersama. Sejumlah bendera hingga poster Free Palestine juga menghiasi halaman sekolah pada aksi solidaritas ini. Usai menggelar istighosah dan doa bersama, ratusan guru dan siswa antusias menggalang donasi. Mereka menyisihkan uang saku dan memasukkan ke dalam karton bertuliskan Peduli Palestina.
Galang dana serta doa bersama ini diakui siswa perlu untuk meringankan beban rakyat Palestina sehingga mereka bisa kembali hidup damai dan bahagia. Ada istighosah serta kami menggalangkan dana bersama untuk membantu saudara kita yang ada di Palestina. Dari sisa uang jajan kami, ya nggak apa-apa karena kan kita nggak apa-apa gitu jajan sehari karena saudara kita yang di Palestina lebih membutuhkan itu. Dari penggalangan dana tersebut, terkumpul dana senilai 7,2 juta rupiah yang selanjutnya akan diserahkan ke Badan Amal Zakat Nasional. Dengan membentangkan spanduk dan membawa poster, puluhan mahasiswa menggelar aksi bela Palestina dengan long march di sepanjang Jalan Malioboro menuju titik nol kota Yogyakarta. Selain berorasi di sepanjang Jalan Malioboro, pengunjuk rasa juga meneriakan yel-yel mendukung kemerdekaan untuk Palestina yang saat ini dijajah oleh tentara Israel. Dalam orasinya, massa mengutuk keras segala bentuk tindakan penjajahan, penindasan yang terjadi di Palestina. Pengunjuk rasa juga mengecam keras serangan Israel yang mengakibatkan tewasnya ribuan warga sipil Palestina sebagai tindakan pembunuhan massal atau genosida. Sementara itu, massa aksi juga mendesak para pemimpin dunia termasuk PBB untuk bersikap dan menghentikan serangan Israel ke Palestina. Tim Liputan iNews melaporkan. Eksekutif Chairman MNC Group sekaligus Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo hadir menjadi pembicara dalam acara Full Gospel untuk memberikan pemaparan terkait pentingnya memiliki karakter kepemimpinan yang melayani dalam segala aspek kehidupan. Sebagai seorang pengusaha dan politisi, HT juga berpesan kepada para peserta untuk terus memberi dampak dan buah yang baik dalam bernegara. Full Gospel Businessmen's Fellowship FGBMFI Indonesia menggelar acara Conventional and Leaders Meeting Regional DKI 2 dan 6 dengan tema Impactful dan Fruitful di Auditorium Trembesi Hotel Tangerang Selatan, Banten. Dalam acara ini, Eksekutif Chairman MNC Group sekaligus Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo didampingi oleh Liliana Tanu Sudibyo turut hadir menjadi pembicara. HT dalam paparannya menekankan Indonesia butuh pemimpin yang memiliki karakter melayani atau servant leader. Politik itu adalah organ yang sangat penting yang jika difungsikan sebagaimana mestinya itu adalah suatu pelayanan yang sangat luar biasa. Dan itu sesuai dengan norma-norma yang diajarkan di agama Kristen juga, di semua agama juga lah, bukan Kristen saja. Semua agama pasti mengajari bagaimana kita bisa memberikan dampak yang baik, yang positif kepada yang lain. Dan yang terbesar itu salah satunya melalui partai politik. Saya yakin bahwa negara ini dapat berubah menjadi lebih baik karena orang-orang yang memimpin adalah orang-orang yang baik. Para peserta Full Gospel Businessmen's Fellowship Indonesia mengapresiasi konsep kepemimpinan melayani atau servant leaders yang dapat diterapkan dalam segala aspek kehidupan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Megalatu Fakih iNews melaporkan.